Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak, suaranya berbeda. Ya? Sebentar ini Pak Ketua, ini kalau PKS suaranya lebih besar dari PDI Perjuangan, Iya. katanya bisa membuat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Oh iya, pasti. Gitu. Jadi kita bisa. Maksudnya apa yang kurang maksudnya, ini ya? Yang kita perjuangkan kepada para kiai, termasuk juga HRS itu sudah kita perjuangkan. Arteria, biar ternyata keluar yang saya maksud bahasanya. Itu loh. Arteria. Jadi kita Satu, bahwa kami, para Forum Ulama dan Habaib Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia, menyaksikan penegakan hukum saat ini terasa sangat diskriminatif dan sering kali berimbas pada stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam serta ajaran Islam. Kedua, kedatangan kami para ulama dan habaib berkunjung ke tempat yang terhormat ini dengan harapan agar para wakil rakyat juga peka ikut merasakan bagaimana agar perlakuan diskriminatif dapat segera dihentikan. Labelisasi buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam ini seperti yang telah dialami oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Muhammad Anif Alatas, dan Dr. Andi Tatat dalam kasus Rumah Sakit Umi, di mana ketiganya dinyatakan bersalah secara hukum hanya karena menjelaskan tentang kesehatan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dengan ungkapan baik-baik saja. Yang mana dalam fakta persidangan terungkap, tujuan ungkapan optimisme itu diperuntukkan demi menipis berita hoax yang meresahkan umat Islam yang kecenderungannya akan membawa dampak negatif kepada bangsa Indonesia, yang mengatakan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dalam kondisi terpapar COVID sekarang lagi sekarat. Keempat, penegakan hukum yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan juga terjebak pada stigma buruk dan labelisasi bagi umat Islam dan ajaran Islam. Bahkan tidak ada bedanya dengan agenda internasional war on terror, setali tiga uang dengan karakter kelompok Islamophobia. Yang kelima, kami para habaib dan Forum Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ingin mendengar apa kata Komisi 3 DPR RI mengenai penangkapan yang terjadi pada Saudara Munarman, dan juga yang terakhir penangkapan 3 ustadz baru-baru ini yang akhirnya merembet kepada munculnya beberapa pihak yang ingin membubarkan MUI, yang notabene MUI itulah kami anggap adalah wadah bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Nama saya Johan Budi, Pak Habaib dan para ulama. Saya Muslim, Pak, meskipun namanya Johan gitu. Jangan sampai nanti namanya Johan bukan Muslim gitu, karena beberapa waktu yang lalu santer di medsos gitu ya, waktu saya masih di KPK, saya ini katanya non-Muslim. Saya Muslim, Pak, dari lahir. Kenapa intro ini perlu saya sampaikan? Ini ada kaitannya dengan selanjutnya yang akan saya omongkan ini, Pak. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, Pak. Jadi saya mendengar tadi dengan seksama apa yang tadi disampaikan oleh para ulama dan habaib terkait dengan beberapa persoalan ya. Saya setuju, Pak. Apa yang saya setuju? Yang saya setujui adalah penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih. Equality before the law itu harus, Pak, dijaga. Harus dilakukan oleh penegak hukum maupun pemerintah. Kepada siapa? Kepada siapa saja, Pak. Termasuk kepada Habib Rizik. Jadi jangan hanya Habib Rizik, Pak, yang perlu equality before the law itu, tapi juga kepada semuanya gitu. Jadi forum ulama dan para habaib ini juga harus punya sikap yang sama, tidak hanya kepada Habib Rizik, tetapi juga perlakuan-perlakuan yang tidak sama yang diberlakukan kepada selain Habib Rizik gitu. Sebelum saya memberi respon, izinkan saya memperkenalkan diri saya.
Nama saya Hinca Panjaitan dari daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Saya Katolik. Dan karena itu forum ini penting dan sangat bersejarah. Terima kasih untuk pimpinan yang telah memberi ruang kepada sahabat-sahabat kita semua. Tadi Bung Terry yang terhormat, sahabat saya, mereview sejarah bagaimana negeri kita ini kita bangun bersama-sama. Dan jika saya kutip sedikit di antara itu, maka kekompakan para tokoh-tokoh agama pada waktu itu sangat bagus. Salah satu yang dari Katolik adalah yang kami sangat hormati, J. Kasimo, yang sangat dekat dan juga berdialog kepada siapa saja. Saya ingin memberi respon sederhana. Pertama, tidak boleh ada rasa keadilan yang terluka bagi siapa saja, seluruh warga negara sama. Karena negara ini kita dirikan berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang, pada saat kami berkomunikasi, berdialog, berapat dengan mitra kerja kami yang berhubungan dengan ini, kami akan sampaikan, karena memang itulah tugas kami. Sebaliknya, kami juga ingin menyampaikan, mengharapkan pesan kepada Bapak yang kami muliakan semua, untuk sama-sama kita jaga negeri ini, dengan terus memberikan harapan, petuah, dan pikiran-pikiran yang jernih kita sama-sama. Karena negeri ini, negeri kita sama-sama. Karena negara ini, negara kita sama-sama. Karena itu sama-sama kita urus, sama-sama kita jaga. Sekali lagi, melalui pimpinan, 5 dasar pikiran untuk menghasilkan 3 harapan yang disampaikan kepada Komisi 3 lewat pimpinan. Saya mohon ini kita sikapi secara penuh pada waktu rapat terdekat, baik dengan kepolisian maupun institusi lainnya yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dan habaib ini, kita follow up dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rakyat saja tanpa datang kita kawal. Apalagi para ulama, para habaib datang ke sini untuk khusus meminta beberapa materi-materi perkara-perkara yang sedang beririsan dengan para ulama dan kiai ini, pastinya kita berikan atensi-atensi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bisa diberikan kekuatan dan para ulama dan para kiai bisa memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa membantu menjembatani ini. Kami juga minta tolong ini melalui para ulama, para habaib. Kalau boleh, saya melihat gini Pak Kiai, penegak-penegak hukum kita ini juga umat juga. Umat Pak. Beberapa kali saya katakan, kami berdiskusi Pak, termasuk juga dengan kasus-kasus yang barusan disampaikan tadi. Ya kalau boleh kita mau nyebut, Fadil Imran itu umatnya para kiai juga. Hormatnya sama kiai luar biasa hormat. Tapi memang posisinya kala itu sebagai penegak hukum, beliau juga harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam posisi yang sulit. Saya tidak ingin akan ada kejadian antara kita ini kejadian lagi, Pak. Yang dari sebelah sana, mitra-mitra kami mungkin bisa kita jaga, Pak. Pak polisinya, para penegak hukum yang lain. Tapi yang dari sebelah sana, Pak, saya mohon juga para kiai sama, Pak. Kita ini keluarga. Jangan kita dibuat disekat. Ada kaum sana, ada kaum sini. Nggak ada itu, Pak. DPR ini kalau saya, Pak, pastinya kita bela umat. Semua begitu, Pak.
Tapi jangan kami diberikan pilihan. Mau A atau B. Enggak. Kita semuanya kita ayomi dan kita juga jaga. Kami juga mohon juga, ini kan sudah kenal, kalau kenal kan kita bisa saling komunikasi. Ada yang kurang, nanti Pak Kiai katakan, Arteri tolong dibantu di sini, PD Perjuangan kurang ini. Kemudian juga kami juga butuh dukungan penguatan di sini. Ini kan lebih indah daripada kita selalu berhadap-hadapan, ya kan? Mudah-mudahan forum ini kan forumnya mahal. Jarang ini, kalau saya datengin para kiai satu-satu nggak selesai, Pak. Apalagi kiai ini kan susah semua, jadwalnya sangat padat. Tapi dengan di tempat yang seperti ini, mudah-mudahan setelah silaturahim kita bisa punya hubungan emosional. Ya, mudah-mudahan juga kita menjadi satu, Pak, untuk penguatan bagi kapal besar Indonesia Raya ini. Kami di sini juga pastinya tidak akan ada satupun niat terbetik pun untuk merugikan umat, Pak. Saya datang, Pak, dari luar kota hanya untuk ketemu sama kiai. Datang, Pak. Karena memang ini suara hati yang ingin saya sampaikan. Terlalu mahal kalau kita dipecah belah, Pak. Padahal kita ini semua satu. Aparat penegak hukumnya hormat sama ulama sama kiai. Kami-kami yang di DPR ini nggak mungkin lah kita bisa dari DPR, pastinya sebagian suara itu suara umat, Pak. Pastinya, Pak. Wong mayoritas ini umat Islam kok. Suara kita ini suara umat. Kami sadar betul lah kita hadir di sini untuk apa dan apa yang harus kami perjuangkan. Mudah-mudahan itu salam hormat untuk keluarga besar Forum Ulama dan Habaib, tidak hanya Jawa Tengah, mudah-mudahan bagi seluruh Indonesia. Saya Abu Bakar Saleh Al-Habsyi dari Dapir Kalimantan Selatan 1 merasa berkepentingan untuk menyalurkan aspirasi ini sebaik-baiknya. Dari apa yang disampaikan, saya tidak akan ulang, saya tidak akan setback cerita ini. Kita ngerti, Pak, kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak, suaranya berbeda, saya sampaikan saja. Tapi suara kami 50, Pak. Bisa ngomong apa gitu. Ya, Pak Johan Budi ya. Jadi kalau kita ngambil, saya kira Habib bisa ngomong apa saja, Pak Habib. Iya. Ngomong saja, nggak apa-apa. Jadi kita bisa ngambil keputusan yang lebih gagah dalam menunjukkan suaranya, ya. Sebentar ini Pak Ketua. Ini kalau PKS suaranya lebih besar dari PDI Perjuangan. Iya. Katanya bisa membuat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Oh iya, pasti. Gitu. Jadi kita bisa. Maksudnya apa yang kurang maksudnya, ini ya? Yang kita perjuangkan kepada para kiai, termasuk juga HRS itu sudah kita perjuangkan. Arteria, biarkan ternyata keluar yang saya maksud bahasanya. Itu loh. Ya? Jadi kita tepuk tangan juga. Jadi lanjut, intinya Bang JB, arti sama-sama kita berjuang maksudnya. Ya. Jadi intinya kalau suara saya Habib sama bisa ngomong apa saja, Habib. Kan cuma ngomong, Habib. Iya, silakan. Ngomong saja. Iya. Jadi politik nih, Pak. Jadi jangan kaget kalau seperti ini, ya. Jadi semua berkepentingan. Tetapi Pak, tuntutan yang Bapak-bapak sampaikan, insya Allah kita akan follow up baik, ya. Seperti bahasa Eteria tadi yang begitu indah kita dengarnya, semoga menjadi sebuah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan di ke depan. Seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Asrul. Kita juga nggak bisa semua yang kita lakukan itu kita ungkap ke publik, Pak. Nggak bisa. Jadi kita juga ngambil langkah-langkah bagaimana pendekatan-pendekatan kepada penegakan hukum, pada penegak hukum untuk yang kita sampaikan. Sehingga adalah peluang-peluang itu dan kita bisa sampaikan informasi ini seperti yang disampaikan Pak Arsul tadi.